Hai guys, apa kabar? Selamat datang di channel aku. Hari ini aku mau bahas hal yang kayaknya banyak banget bikin kalian bingung. Apalagi buat kalian yang lagi proses ngurus visa nasional ke Jerman. Nah, banyak banget nih yang nanya, bener nggak sih semua ijazah dari SD, SMP sampai SMA harus dilegalisir buat visa nasional Jerman? Aku ngerti banget sih, pasti bikin pusing. Jadi di video ini aku bakal bantu jelasin semua dengan detail biar kalian nggak ada yang salah paham gitu. Oke, kita mulai. Kita mulai dari info yang beredar ya. Banyak banget yang bilang kalau untuk aplikasi visa nasional ke Jerman itu kita harus legalisir semua ijazah pendidikan dari SD, SMP, sampai SMA. Tapi ternyata setelah aku cek lagi ke website resmi Kedutaan Besar Jerman, informasi itu nggak benar. Kalian yang udah stres duluan karena takut harus legalisir dokumen dari SD, tenang aja. Nggak perlu teman-teman. Nah, kenapa nggak perlu? Karena berdasarkan klarifikasi yang sudah dijelaskan langsung sama Kedutaan Besar Jerman di Indonesia, ijazah SD dan SMP nggak perlu dilegalisir buat aplikasi visa nasional. Yang wajib dilegalisir itu atau diberi apostil cuma dokumen yang memang relevan dengan visa yang kamu ajukan. Contohnya, kalau misalkan kamu mau apply visa kerja, yang dilegalisir cukup ijazah terakhir kamu atau sertifikat yang mendukung kualifikasi pekerjaan kamu. Nah, dari sini aku harap kalian mulai paham ya. Jadi nggak perlu deh buang-buang waktu buat legalisir semua ijazah lama yang nggak diminta. Tapi ada juga nih beberapa pengecualian, terutama kalau misalkan kalian mau apply visa studi. Jadi gini, kalau kalian belum punya surat penerimaan resmi dari universitas, biasanya kamu tetap perlu legalisir ijazah terakhir kamu, misalnya ijazah SMA atau ijazah kuliah terakhir. Ini penting banget buat nunjukin bahwa kamu tuh memenuhi syarat akademi untuk studi di Jerman. Tapi kalau misalkan kamu udah diterima di universitas dan punya surat penerimaan resmi, dokumen yang diminta biasanya cuma bukti penerimaan, terus paspor, dan dokumen pendukung lainnya kayak asuransi kesehatan. Jadi intinya nih teman-teman, kamu harus selalu cek apa yang diminta sesuai jenis visa yang kamu ajukan. Karena beda jenis visa, beda juga dokumen yang diminta. Jangan sampai kalian udah capek-capek legalisir dokumen yang sebenarnya nggak diperlukan. Oh iya, satu lagi. Kalau kalian cek website resmi Kedutaan Jerman Jakarta, informasi soal ini tuh udah cukup jelas banget. Tapi aku tahu banget, kemarin-kemarin mungkin beberapa dari kalian masih bingung gara-gara portal baru mereka yang namanya Ausland Portal. Jadi Ausland Portal ini tuh sebenarnya masih dalam tahap uji coba guys. Karena itu beberapa informasi di sana masih belum sepenuhnya terupdate gitu. Atau bahkan bisa bikin salah paham. Misalnya nih, aku nemu beberapa kasus di mana orang lihat di portal Ausland Portal itu kayak dokumen yang diminta tuh lebih banyak dibanding yang tertera di website resmi Kedutaan Jerman Jakarta. Nah, ini bikin banyak yang bingung. Jadi kalau misalkan kamu lihat ada ketidaksesuaian informasi di sana, jangan panik dulu. Selalu cek ulang ke sumber resminya, yaitu website Kedutaan Jerman Jakarta, atau langsung otak mereka untuk klarifikasi. Ngomong-ngomong soal dokumen legalisir nih, aku mau highlight juga nih hal yang penting. Banyak orang yang akhirnya memutuskan buat legalisir semua dokumen mereka, mulai dari ijazah SD sampai SMA. Cuma karena takut dokumen ini bakal diminta, padahal kenyataannya dokumen-dokumen itu tuh nggak pernah diminta sama sekali. Dan hasilnya ya itu tadi, buang-buang waktu, terus juga buang-buang biaya, dan bikin kalian stres sendiri. Jadi lebih baik cek dulu apa yang benar-benar diperlukan untuk sebelum mulai ngurus dokumen. Nah, beda cerita kalau misalkan kalian mau apply visa kerja ya. Kalau misalkan untuk visa kerja, memang ada dokumen yang wajib dilegalisir. Biasanya yang diminta itu adalah ijazah pendidikan terakhir yang relevan sama pekerjaan yang kamu lamar. Misalnya, kalau misalkan kamu apply visa kerja terampil, kamu harus unggah ijazah atau sertifikat yang sesuai sama keterampilan atau profesi kamu. Jadi jangan sampai salah ya, visa kerja memang lebih spesifik soal dokumen pendukungnya gitu. Nah, sekarang aku mau kasih kalian 3 tips penting yang wajib banget kalian ingat kalau misalkan lagi proses ngurusin visa nasional Jerman. Yang pertama, harus selalu cek jenis visa yang kamu ajukan dan persyaratannya di website resmi Kedutaan Besar Jerman Jakarta. Jangan cuma denger dari teman-teman yang udah pernah datang ke Jerman, karena bisa jadi info itu udah nggak relevan lagi atau nggak sesuai sama peraturan terbaru. Info yang akurat cuma ada di website resmi mereka. Kalau misalkan ada perubahan, biasanya langsung diumumkan di sana. Terus yang kedua,
Kalau misalkan nggak diminta legalisir, ya nggak usah teman-teman. Ini penting banget. Jangan bikin diri kamu ribet sendiri. Kalau di syarat dokumen nggak disebutin soal legalisir, berarti dokumen itu nggak perlu dilegalisir. Harus diingat juga, legalisir itu nggak cuma buang waktu tapi juga buang uang. Dan biaya legalisir itu nggak murah, apalagi kalau misalkan harus apostil segala macam gitu. Jadi fokus aja sama dokumen yang diminta. Terus yang ketiga, kalau misalkan ada info yang nggak jelas, langsung kontak kedutaan Jerman. Kamu bisa kirim email atau telepon mereka gitu. Mereka biasanya responsif gitu dan akan kasih jawaban yang jelas soal apa yang kamu butuhkan. Jadi jangan ragu buat tanya langsung ke sumbernya. Nah sekarang aku mau bahas sedikit soal proses legalisir itu sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan memang dokumen kamu perlu dilegalisir, kamu harus tahu kalau misalkan prosesnya itu bisa bahkan waktu yang lama banget. Misalnya untuk dokumen seperti ijazah gitu ya. Kamu biasanya harus mulai dari legalisir di sekolah atau universitas asal kamu. Lalu lanjut ke Kementerian Pendidikan, terus Kementerian Hukum dan HAM, dan akhirnya ke Kementerian Luar Negeri untuk apostil. Jadi pastikan kamu punya waktu yang cukup banyak banget buat ngurus itu semua. Jangan sampai mepet dengan deadline aplikasi visa kamu. Dan satu hal lagi nih, jangan lupa soal terjemahan dokumen. Kalau misalkan dokumen kamu dalam bahasa Indonesia, kamu perlu juga terjemahkan dokumen tersebut ke bahasa Jerman atau penerjemah tersumpah. Kadang-kadang ada orang yang lupa atau nggak tahu soal ini. Jadi dokumen mereka tuh ditolak waktu upload ke portal visa. Jadi pastikan semuanya udah diterjemahkan sesuai syarat yang diminta. Nah, semoga penjelasan tadi bikin kalian lebih paham lagi soal syarat legalisir ijazah untuk visa nasional Jerman ya. Aku tahu banget proses ngurus visa itu bikin stres. Tapi kalau misalkan kalian tahu info yang benar dari awal, semuanya bakal jadi jauh lebih mudah. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung atau ada pertanyaan tambahan, langsung aja tulis di kolom komentar sini ya. Aku bakal jawab sebisa mungkin. Terus juga jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman kamu yang lagi proses visa nasional. Dan subscribe channelnya kalau misalkan kamu nggak mau ketinggalan info-info penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Tschüss!